Nah, ketika planogram sudah jadi, baru kita melakukan pengadaan barang dagangan. Bagaimana sih cara mencari barang dagangan atau bagaimana sih cara mencari supplier? Teman-teman, paling mudah silahkan datang ke pasar, ke tempat-tempat yang perekonomiannya sudah tumbuh. Contohnya apa? Pasar. Yang kedua, teman-teman bisa stay di salah satu minimarket di daerah situ. Saya yakin pasti ada supplier yang akan datang ke situ untuk ngirim barang. Ketika teman-teman sudah menemukan supplier, bisa tuh didatangi. Minimal perkenalan, saya punya rencana buat minimarket di daerah ini, bisa nggak supply saya? Saya minta kontak marketingnya atau salesnya, supaya nanti bisa ketemuan dan bisa kunjungan ke toko. Nah, ketika kita sudah dapat supplier, maka nanti teman-teman akan dikunjungi tuh sama suppliernya atau salesnya. Nah, ketika dikunjungi sebetulnya gampang mencari item apa yang penjualannya tinggi. Mereka pasti akan menguasai, akan paham. Sales itu akan tahu tuh barang apa yang potensi di area sini. Teman-teman tinggal tanyakan, kira-kira yang potensi di sini apa? Deterjen misalkan. Deterjen biasanya orang sini pakai apa sih? Oh, pakainya ini Bu. Oke, berarti yang menurut supplier itu penjualannya bagus, maka kita kasih agak banyak tuh. Nah, yang lain, item yang lain gimana? Boleh disediakan sebagai pelengkap. Tidak usah terlalu banyak, cukup dengan 3 piece. Ya, tapi sebagai pelengkap tetap kita sediakan. Nah, yang laku ini tetap kita sediakan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan sekitar situ, dengan minta referensi dari supplier atau sales. Ketika teman-teman sudah dapat informasi atau referensi barang apa yang penjualannya bagus di lokasi ini, tanyakan nih, ini promo nggak? Kadang-kadang ya mereka punya kepentingan jual barang promo itu, ya, jual barang targetnya mereka tuh. Padahal barang itu nggak potensi, tapi sales yang punya kepentingan akan menyampaikan ini potensi Bu. Padahal mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa? Mereka punya target jual barang tertentu supaya laku. Nah, paling tidak ini menjadi catatan. Ketika kita mau beli barang di supplier harus jeli. Termasuknya itu harus bisa tahu juga nih. Nggak semua kita terima ya. Dan kemudian kita tanyakan, ada promo nggak? Ada diskon nggak? Supplier, sales kalau nggak ditanyakan ada promo atau ada diskon, dia nggak akan jawab, nggak akan pernah menyampaikan. Ada, tapi tidak semuanya. Dan yang ketiga pertanyaannya, ketika kita sudah dapat supplier, barang ini bisa diretur nggak? Berapa batasnya retur? Berapa bulan batas returnya? Nah, ketika sudah dapat jawaban dari supplier, tolong teman-teman siapkan surat perjanjian bahwa menerangkan supplier atas nama ini dari perusahaan ini menerangkan bahwa barang ini bisa diretur dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contoh misalkan Hamin 3 bulan bisa diretur, maka itu tidak menjadi beban toko. Nah, buatkan surat perjanjian di situ, tanda tangan dari supplier, tanda tangan dari owner juga tanda tangan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengingatkan ketika sales ini akan ganti orang. Jadi kita punya bukti. Ini loh dari sales yang dulu pernah bilang bahwa barang ini bisa diretur nih.